Shalom, kita bertemu lagi dalam Biblical Learners Club episode yang ke-19. Dan hari ini kita akan membahas misteri dosa. Kok ada dosa dalam ciptaan Allah yang sempurna? Kita akan diskusi bersama. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, beri kami hikmat untuk memahami bagaimana karyamu yang indah menjadi rusak karena pelanggaran manusia, dosa. Bagaimana dosa ini ada di dalam hati kami. Satu pergumulan yang berat untuk memahami. Beri kami hikmat, beri kami Roh Kudus. Kami serahkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara kekasih, para ilmuwan dan orang cerdik pandai beranggapan dalam filosofi mereka bahwa hidup adalah gerak. Dan gerak itu adalah satu proses dari tarik-menarik atau dorong-mendorong faktor-faktor di dalamnya. Ini yang namanya teori dialektika. Gerak dorong-mendorong inilah untuk mencari keseimbangan baru sehingga terjadilah gerak. Atau dirumuskan dengan satu kalimat, tese, antitese, melahirkan sintese. Maka sungguh tidak terbayangkan bagi orang pandai-pandai itu untuk membayangkan ciptaan Allah semesta alam yang harmoni dan di dalam keseimbangan yang absolut. Berarti kalau itu teori manusia, di sana tidak ada gerak, di sana tidak ada dorong-mendorong dan tidak ada tolak-menolak. Apa demikian? Saudara-saudara kekasih, inilah keterbatasan manusia untuk memahami firman Allah yang menyatakan kehendak Allah yang sangat luar biasa. Inilah yang menyebabkan pertanyaan besar bagi umat beragama juga. Siapa yang menciptakan dosa? Karena semua diciptakan Allah. Dari mana dosa itu lahir? Jangan-jangan ada orang yang beranggapan bahwa Allah sedang memainkan drama Korea. Allah menciptakan sendiri, Allah menciptakan perpecahan sendiri, sehingga akhirnya muncullah takdir. Ya sudah, biar Allah yang mengatur sendiri, lalu kita jadi apatis. Saudaraku, hari-hari ini kita sedang belajar untuk menghidupkan iman yang berpikir. Kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan supaya memberikan hikmat pada kita, sehingga kita mampu berpikir, mencerna dan memahami kehendak Allah. Untuk itu, para ilmuwan mengatakan syarat ilmuwan adalah jujur, tekun, teliti, dan menguji. Marilah kita ikuti cara ilmuwan untuk memahami itu. Kita dikejutkan oleh kehadiran dosa yang kita anggap misteri. Untuk itu mari kita mengetahui dulu apakah dosa itu. Alkitab menjelaskan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi semesta yang harmoni itu tiba-tiba dikejutkan oleh satu gejolak kecil ketika manusia melanggar hukum. Terkejutlah semesta alam. Nah, apa yang harus kita pahami?
Mari kita teliti bagaimana bisa terjadi. Bagaimana manusia yang diciptakan baik tiba-tiba bisa menjadi berdosa. Inilah diskusi kita hari ini. Saudara-saudara kekasih, kita yang sudah hidup dari kecil di tengah dunia yang berdosa, kita sudah melihat bagaimana sengsaranya dosa, dan kita merindukan kedamaian dan kebahagiaan. Ini yang tidak enak. Tapi jangan salah, semua yang ada dan disediakan Allah itu ada baiknya, ada tidak baiknya. Dan ternyata apa yang kita alami dan kita merasakan pahitnya dosa itu ada baiknya. Untuk apa? Untuk memahami firman Allah. Supaya kita memahami bagaimana Allah menghendaki kita bisa dipercaya dan bisa menerima kemuliaan Allah dengan kebebasan. Saudara-saudara kekasih, di dunia yang penuh dengan tipu dan dosa ini, kita rindu sekali punya sahabat yang bisa dipercaya. Kita punya teman yang setia kepada kita. Bagaimana mencarinya? Banyak orang berkata betapa sukanya mendapatkan sahabat sejati yang bisa dipercaya, yang bisa menopang dan menguatkan dalam segala hal. Saya teringat dengan ucapan Presiden Abraham Lincoln, orang hebat di Amerika, yang jujur. Maka dia mengatakan, kalau kamu ingin mendapat sahabat yang setia dan sejati, berilah dia kekuasaan dan kesempatan. Jadi ujian seseorang untuk mendapat sahabat dan teman yang sejati dan setia hanya satu. Berilah dia kesempatan dan kekuasaan. Tampaknya hikmat Abraham Lincoln ini tersirat di dalam Alkitab. Disinilah kita bisa membayangkan kenapa Allah menciptakan semesta, langit dan bumi, tapi bumi belum berbentuk, dibiarkan kosong, gelap dan rusak. Kemudian Allah menciptakan malaikat. Dan ketika malaikat tentu saja sebagai makhluk yang cerdas bertanya, mengapa mesti ada bumi yang gelap seperti kita? Kita pun bertanya. Seandainya saya jadi malaikat waktu itu, belum ada bumi yang terbentuk, saya juga akan bertanya, kenapa semesta alam yang megah ini ada bumi yang belum berbentuk? Gelap, kotor, noda hitam. Tentunya ayatnya tidak ada, tetapi yang tersirat kita bisa terima. Apa sih maksudnya Allah membiarkan bumi belum berbentuk? Setelah bumi terbentuk, bumi jatuh dalam dosa, Allah memberikan Alkitab, baru kita mengerti. Karena di dalam Alkitab itulah kita memahami rancangan Allah. Coba saudara baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, kelam kabut, kosong dan gelap gulita. Tapi kalau saudara baca di Wahyu 21 ayat 1, 2, 3, akhir daripada cerita Alkitab itu dikatakan, maka Allah membentuk bumi baru dan langit baru, karena bumi yang pertama dan langit pertama sudah lalu. Dan Allah akan diam bersama umatnya. Rupa-rupanya inilah tujuannya. Allah ingin mendapatkan malaikat-malaikat yang terpercaya dan setia, yang kepadanya Allah boleh menyerahkan kemuliaan, kuasa, dan keagungannya. Seperti yang dikatakan Abraham Lincoln,
kalau kita menemukan sahabat yang setia, yang teruji setia dan jujur, maka kita tidak ragu-ragu menyerahkan buku cek harta karun kita kepada dia, karena kita tahu dia setia. Inilah satu pola pikir yang sedang kita harus geluti. Barangkali juga tidak mudah diterima oleh dunia yang sudah terbiasa dengan kecurigaan, dengan ortodoksi yang terbatas. Pertanyaan kedua yang muncul dari masalah ini adalah, kalau begitu malaikat yang diciptakan waktu itu robot. Oh, nanti dulu. Malaikat adalah makhluk yang cerdas dan berkuasa. Tetapi di dalam satu tatanan yang sempurna di depan Allah, dalam keseimbangan yang absolut, dalam satu harmoni yang absolut, di mana pastinya sudah tertata prosedur operasi yang sangat jelas, maka tidak ada kesempatan buat malaikat untuk melanggar aturan itu. Jadi bukan tidak bisa, tapi tidak ada kesempatan. Inilah yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. Kalau kita mau menguji, harus diberi kesempatan dan kuasa. Kuasa ada, tapi tidak ada kesempatan. Maka malaikat hidup dalam harmoni itu. Tetapi muncul juga bagi Allah keinginan lain seperti yang dinyatakan. Dia ingin Allah dalam semua dan semua dalam Allah. 1 Korintus 15 ayat 28. Saudaraku, manusia pun ingin seorang presiden atau direktur yang sangat berkuasa di dunia. Saya pernah mendampingi Gus Dur. Saudara tahu, seorang presiden yang berkuasa itu kesepian. Ini manusiawi loh. Maka antara kami, Gus Dur, saya dan Bengki, itu ada satu jalinan persahabatan yang karib. Bukan soal kekuasaan, saya tidak mencampuri urusan negara. Tetapi kami berkumpul hampir tiap hari, berbincang, bergurau, makan bersama. Ini suasana yang tidak bisa dibeli oleh kekuasaan. Kalau manusia punya seperti itu, mungkin ini juga ada dalam keinginan. Oleh karena itu Allah menyatakan membiarkan bumi belum terbentuk untuk memberi kesempatan pada malaikat, diberi kesempatan dan kuasa, dan akhirnya dia akan mendapati satu kualitas baru, satu malaikat yang setia, yang jujur, sehingga apapun yang Allah berikan, Allah memberikan kuasa, kemuliaan dan kebebasan pada mereka, tapi mereka akan menjadi seperti anak-anak, sahabat-sahabat yang baik, yang tidak melanggar hukum, tidak merusak aturan, yang tetap menjaga standar jujur, setia, adil, dan rendah hati. Ini sebuah pemikiran. Kalau saudara tanya ayatnya di mana, tidak ada. Tapi ini ada dalam nurani saya. Allah ingin dia tinggal bersama umatnya. Pastilah umatnya itu sudah lewat ujian. Sama seperti kalau seorang presiden punya sahabat, pastilah sahabat itu sudah lewat ujian. Saudaraku, disinilah kita harus mempelajarinya. Mari kita pelajari di dalam penciptaan. Ada dua konsepsi, dua ortodoksi. Yang pertama, apakah Allah menciptakan bumi dan manusia seorang diri? Paling gampang kalau mengatakan Allah menciptakan bumi dan manusia seorang diri. Tapi kalau ini yang dipegang, akan muncul pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan dosa? Berarti kan Allah sendiri. Siapa yang menciptakan ular yang menggoda Adam dan Hawa sehingga jatuh dalam dosa?
Allah sendiri. Apakah Allah begitu kejam menguji dan menggoda Adam yang debu itu dengan ujian yang begitu berat? Saya kira nurani kita berkata tidak, dan Alkitab di dalam tulisannya juga berkata tidak. Karena di dalam Yakub 1 ayat 13 dikatakan Allah tidak mencobai dan Allah tidak dapat dicobai. Dalam hal ini kayaknya seperti yang kita pikirkan, Allah tidak langsung menciptakan bumi dan manusia. Yang kedua, kalau Allah tidak menciptakan bumi dan manusia langsung, apakah Allah menyertakan atau bahkan menyerahkan penciptaan bumi dan manusia kepada para malaikat yang dikasihinya? Ini adalah satu kemungkinan. Sebab kalau ada dua kemungkinan, yang satu tidak, pastinya ini. Dan secara nawar ini lebih masuk akal. Sehingga kita akan mengerti apa yang terjadi kemudian karena Allah menyerahkan kuasa kepada malaikat yang banyak itu. Dan Allah yang memimpin dan memilih satu malaikat sebagai anak untuk memimpin. Saudaraku yang kekasih, inilah satu pemikiran yang bisa kita terima secara nalar dan Alkitab tidak menolaknya. Mari kita pelajari dengan lebih teliti. Kalau benar Allah menciptakan bumi dengan menyerahkan atau menyertakan malaikat ke dalamnya, bukan berarti Allah lepas tangan. Tapi Allah melihat malaikat-malaikat itu bekerja dan mengawasinya untuk tidak merusak ciptaannya itu. Dari mana kita bisa memahaminya? Setelah malaikat dijadikan, muncul pertanyaan kenapa ada bumi yang belum berbentuk itu. Alkitab menulis dalam Ibrani 1 ayat 5. Apa dikatakan? Maka kepada siapakah di antara malaikat itu Allah berkata, anakku engkau, hari ini kuperanakkan. Artinya di antara malaikat yang banyak itu Allah mengambil satu, diangkat, anakku engkau. Pengertian ini memberi catatan pada kita bahwa malaikat yang sudah diciptakan Allah sebelum bumi dibentuk diambil satu, dipercaya untuk memimpin. Dan kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, maka kepada seluruh malaikat Allah yang lain diperintahkan supaya menyembah dia, proskuneo. Bukan menyembah kepada seperti Allah, tapi menyembah dalam arti hormat dan taat. Karena dia yang memimpin. Di sini ada perubahan struktur. Kalau di surga Allah memimpin langsung dengan segala kemahakuasaannya, di bumi ini anak Allah memimpin malaikat-malaikat yang sama hebatnya dengan surat keputusan atau perintah Allah. Kuasa yang diberikan Allah kepada mereka. Saudaraku, inilah asumsi yang lebih masuk akal. Marilah kita lihat sekarang bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa hidup bahagia di Taman Eden. Entah berapa lama kita tidak tahu. Mereka hidup harmoni dengan alam, hidup harmoni dengan Allah dan damai sejahtera. Sampai katanya suatu saat Hawa, perempuan itu berjalan sendiri. Nah ini mulai ini. Ke tengah taman, ke dekat pohon pengetahuan baik dan jahat yang mungkin waktu itu sedang berbuah ranum.
tidak tertulis, tapi dalam ilustrasi waktu saya sekolah gereja waktu kecil, saya sudah melihat ada gambar, ada perempuan, ada ular di dekat buah itu, lalu ada buah yang sudah ada. Jadi ini nalar. Jadi buahnya, buah pengetahuan baik dan jahat itu sedang ranum. Lalu bertemulah Hawa dengan ular. Dikatakan dalam Alkitab Kejadian 3 ayat 1, ular itu binatang yang paling cerdik, pinter, dan pinter bermanja-manja atau mencari muka dengan manusia. Jadi perempuan itu sudah kenal benar dengan ular. Ketika itulah terjadi dialog. Ular bertanya seolah-olah tidak tahu. Hei Hawa, ini buahnya semua sudah matang, tapi tidak boleh dimakan ya. Hawa yang jujur menjawab dengan benar. Oh, semua boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan hanya buah pengetahuan baik dan jahat, karena kalau dimakan akan mati. Ular itu memainkan peranan yang misterius. Maka dia berkata kepada perempuan itu, oh enggak, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Daya tarik yang indah. Seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Menarik. Ucapan ular ini menyentuh hati manusia, menyentuh hati perempuan itu. Benar juga ya. Selama ini perempuan itu hanya tahu yang baik, dia belum mengerti yang jahat. Sekarang dia ditawari, digoda, kamu akan tahu yang baik dan jahat seperti Allah. Mungkin terbayang dalam perempuan itu, kalau aku seperti Allah, aku jadi tahu yang baik dan jahat. Aku bisa mengambil keputusan, dan aku jadi lebih pintar dari suamiku. Ada daya tarik. Inilah racun-racun bisa ular yang mulai masuk dalam pikiran perempuan itu. Maka muncullah keinginan egoistik dalam diri perempuan itu. Apa keinginan egoistik itu? Keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya. Keinginan untuk mengetahui yang tidak boleh diketahuinya. Keinginan untuk melanggar hak orang lain. Egoistik. Kalau keinginan punyanya sendiri itu bukan egoistik. Kalau memang kita mau tahu hak kita itu bukan egoistik, tapi keinginan mengerti atau memiliki yang bukan miliknya itu egoistik. Untuk tahu yang baik dan jahat itu hanya Allah untuk menghukum. Ketika manusia ingin tahu yang baik dan jahat dan menentukan sendiri keinginan baik dan jahat, inilah egoistik. Inilah racun ular itu. Apa yang terjadi ketika manusia mengambil keputusan untuk makan itu? Begitu dia makan, maka matanya tercelik. Apa artinya? Kaget dia. Karena dia ketika dia makan, dia melihat gelap. Dia melihat misteri, dia melihat kejahatan yang belum pernah dia lihat selama dia berbuat baik. Dan ini sangat menakutkan. Terlebih perempuan itu sadar dia akan mati. Apa yang terjadi kemudian? Hukum alam yang kita bisa ketahui. Setiap orang yang berbuat salah muncul ketakutan. Tidak tahu bagaimana, itulah hukum yang sudah ditetapkan. Debar jantungnya tidak terkendali. Dan terlebih muncullah ketakutan untuk menanggung akibat itu seorang diri. Maka semua orang yang berbuat jahat pasti membangun alibi dan mencari teman
untuk berbagi tanggung jawab akibat kesalahannya. Ini hukum. Tidak tertulis, tapi pasti sudah ditetapkan oleh Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Maka perempuan itu mencari teman. Teman satu-satunya adalah Adam. Dibawanya buah itu kepada Adam. Diajaknya, dibujuknya Adam untuk makan. Adam yang baik terkejut. Dia melihat istrinya sudah makan buah itu dan dia tahu istrinya akan mati. Apa yang timbul dalam pikiran kita? Maka Adam kembali ke awal kisah. Ketika dia seorang diri, kerja keras dan menderita, tidak ada penolongnya. Nggak enak jomblo itu. Tiba-tiba dia dapat istri Hawa yang baik. Dan dia menikmati hubungan suami istri yang serasi dan indah. Kenikmatan. Tiba-tiba sekarang dia dihadapkan pada masalah. Pada pilihan yang berat. Ini si malakama. Taat kepada peraturan, menjaga harmoni dengan Allah. Dia kehilangan istrinya. Kehilangan kenikmatan. Atau dia ikut mempertahankan kenikmatan. Dia akan kehilangan hubungan dengan Allah yang dia belum ngerti akibatnya. Maka pikiran pendek manusia, saya kira juga saudara dan saya sama. Kita memilih kenikmatan daripada percaya kepada Allah yang belum jelas kabarnya. Inilah pergumulan iman kita yang harus kita pikirkan. Apakah kalau kita menghadapi ujian, kalau kita menghadapi pencobaan antara daya tarik dunia kenikmatan, egoisme, kejahatan yang seketika bisa menikmati hasilnya, atau kita memilih taat kepada Allah yang belum tahu hasilnya kayak apa. Logika manusia, kembali lagi, akal manusia yang berpikir pendek memutuskan memilih kenikmatan. Ini hukum naluriah. Ini tersirat di dalam ayat Alkitab. Karena hatimu cenderung untuk berbuat dosa. Ini bukan diciptakan untuk berbuat dosa, tapi kecenderungan karena kamu ingin menikmati dan lupa akan sumber kenikmatan itu. Adam memilih makan buah itu bersama istrinya. Apa yang terjadi? Akibatnya Adam dan Hawa kehilangan harmoni dengan Allah. Harmoni dalam diri mereka masing-masing dengan ketakutan, malu, dan kecemasan. Terutama takut akan hukuman. Harmoni dengan sesamanya, dengan saling menyalahkan dan saling menuduh. Kamu sih. Ini yang terjadi di alam manusia. Dan yang ketiga yang paling berbahaya. Adam lupa dan kehilangan keberanian untuk berkata jujur. Ini syarat untuk berdamai dengan Allah. Gantinya mengaku dan jujur siap untuk dihukum. Adam menutupi kesalahan dengan kesalahan. Adam menutupi pelanggaran dengan pelanggaran. Adam membangun kebenarannya sendiri. Ketika Allah mencari dia, Adam menutupi rasa malunya dengan daun, dengan akalnya. Jatuhlah Adam dengan sempurna. Adam jatuh karena ada misteri dosa. Tetapi bukan ini yang kita harus pelajari. Maka terjadi kegemparan di surga. Ini kegemparan yang dahsyat. Surga yang selama ini damai, sejahtera, dan tidak ada dusta, tidak ada dosa. Tiba-tiba melihat suatu kenyataan yang menggemparkan.
manusia berdosa. Dan muncullah isu itu berkembang. Biasanya isu itu cepat berkembang. Manusia yang diciptakan oleh anak Allah, manusia yang diciptakan oleh wakil Allah, justru itulah yang menyebabkan disharmoni itu. Ini satu masalah kegemparan. Dan kegemparan ini membawa akibat. Muncul pertanyaan besar. Apakah anak Allah memang tidak cakep? Anak Allah tidak punya kemampuan menjalankan tugas itu. Sehingga manusia yang dibentuknya itu cacat bawaan. Itu kesalahan anak Allah. Pertanyaan berkembang. Kalau begitu Allah salah pilih. Ini yang berbahaya. Ada satu keraguan terhadap kemahatauan Allah. Ada satu keraguan terhadap kasih setia dan keadilan Allah. Allah salah pilih. Dan ini akan menjadi bisa yang berbahaya, yang akan menghancurkan semesta alam yang diciptakan harmoni dan indah itu. Semua menanti tindakan Allah. Inilah saudara, misteri dosa dan akibatnya. Kalau kita membaca, maka di sini Allah menunjukkan kehebatan kemahakuasaannya. Allah segera bertindak karena Dia tidak boleh berlambat-lambat. Kegemparan itu langsung ditanggapi. Pertama-tama Allah membatasi bumi dan manusia dan surga. Bumi harus diselesaikan di bumi. Tidak boleh akibat kesalahan manusia merusak harmoni surga. Sempurna. Saya kira itu wajar. Namanya kesalahan, kejatuhan manusia diisolasi di bumi. Artinya bumi akan diselesaikan dengan cara bumi. Yang kedua, Allah tidak membinasakan manusia. Sesuai hukum, melanggar dosa harus mati. Allah tidak membinasakan manusia. Allah juga tidak menghukum anak Allah yang menciptakan manusia. Kenapa? Ini kan baru tuduhan. Apakah benar peristiwanya seperti itu? Allah tahu, tapi Dia tidak mau mencampuri itu. Maka Allah memberikan kesempatan pada anak Allah. Perbaiki tanggung jawabmu, adil dan benar. Cukup? Belum. Disinilah yang kita muncul tidak tertulis dalam Alkitab. Allah memberikan kekuasaan kepada malaikat yang menuduh anak Allah berdosa, anak Allah salah menciptakan manusia. Satu jabatan yang penting untuk mengawasi manusia. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Matius 4, iblis atau si penuduh itu berkata kepada Yesus, segala kuasa di bumi diberikan ke saya. Di mana itu? Di sini. Ketika manusia jatuh, ketika anak Allah harus mempertanggungjawabkan perbaikan kerusakan manusia, Allah juga memberi kuasa kepada penuduh itu untuk mengawasi pekerjaan anak Allah, untuk mengawasi hasil pekerjaan manusia, Allah yaitu manusia. Maka semesta alam berkata, adil dan benar Allah, baik semua perintahnya. Inilah keputusan pertama untuk menunjukkan keadilan Allah. Inilah iman yang berpikir, yang berkata dengan jujur. Saudaraku, maka tahap berikutnya kita akan melihat bagaimana proses keadilan itu berlangsung di bumi. Bagaimana solusi kejatuhan manusia itu. Inilah hukum
Ini sudah berbicara hukum adil dan benar Allah. Selanjutnya kita melihat anak Allah segera bertindak sebagai anak Allah yang berhikmat, yang sudah mengetahui semua rancangan Allah dan akhir rancangan Allah. Maka dia bertindak dengan cepat. Pertama-tama anak Allah segera mengusir Adam dan Hawa dari Eden, supaya Adam dan Hawa tidak makan buah kehidupan, sehingga dosanya menjadi kekal karena hidupnya menjadi kekal dan tidak bisa diperbaiki. Saya kira setiap pemimpin punya cara untuk mengamankan proyeknya, dan sangat berhikmat ketika Adam diusir. Tetapi tidak cukup itu. Anak Allah menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dia menjanjikan mereka akan dipulihkan setelah proses perbaikan. Kepada manusia ditunjukkan akibat kesalahan itu. Domba atau binatang yang tidak berdosa disembelih, darahnya tercurah dan mati. Dikuliti binatang itu, dipakaikan pada Adam dan Hawa untuk mengganti daun buatan mereka. Di sini punya makna rohani. Adam diminta selalu mengingat akibat dosanya. Tetapi di samping itu Adam diberikan harapan. Mereka akan diberi kesempatan untuk dipulihkan kembali ke Eden setelah proses perbaikan. Inilah kabar baik bagi manusia. Inilah Injil bagi manusia. Kesempatan kedua untuk menikmati kembali hubungan yang sudah rusak dengan Allah lewat satu proses. Di sini Adam harus belajar untuk taat dan mengalahkan egoismenya. Maka diadakan perjanjian antara Allah dan manusia. Perjanjian antara anak Allah sebenarnya dengan manusia, yaitu pertarungan benih perempuan dan benih ular. Benih perempuan yang harus taat kembali kepada kemuliaan Allah, kejujuran, kasih setia dan keadilan dan kerendahan hati, melawan egoisme bisa ular yang sudah ada dalam diri mereka. Akan kelihatan di situ dalam perjanjian. Benih ular itu akan sangat menderita karena bisa demam, panas, menggigil, sakit, bahkan mungkin mati. Tetapi kalau mereka setia, benih perempuan ini akan meremukkan ular sumber bisa itu. Jadi perjanjian itu sangat masuk akal. Inilah solusi yang dipersiapkan oleh anak Allah untuk menghadapi tuduhan itu. Karena sebenarnya anak Allah pun tahu siapa iblis itu. Inilah buah keirian, dengki yang muncul di kalangan malaikat, yang sesama malaikat, yang kita sukar memahaminya. Saudara-saudara kekasih, kita tiba pada tahap berikutnya. Manusia berada di luar Eden. Manusia yang sudah terusir di luar Eden. Apa akibatnya? Manusia di luar Eden tanpa buah kehidupan, maka manusia tidak punya kelebihan terhadap makhluk bumi lainnya. Sangat logis. Artinya
manusia sepenuhnya jatuh di bawah tuntutan hukum naluriah. Dia harus makan, minum, dan berketurunan, dan dia akan hidup, lahir, berkembang, dan mati. Tapi bagi Adam, mati itu bukan akhir. Karena dia akan dipulihkan. Inilah Injil, inti Alkitab. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Inilah Injil. Percayakah saudara pada keselamatan yang Allah sediakan lewat anaknya itu? Maka Injil berkata, begitu besar kasih Allah kepada manusia, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya jangan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Inilah inti Alkitab. Manusia yang jatuh karena dosa, manusia akan dipulihkan karena Injil. Disinilah misteri dosa itu akan berhadapan dengan anugerah Allah. Saudara dan saya punya kebebasan. Saudara dan saya punya kuasa untuk memilih. Itu yang dikatakan Allah. Pilihlah pada hari ini berkat atau kutuk. Berkat kalau kamu menuruti firman-Ku. Kutuk kalau kamu menolak firman-Ku. Hendaklah kamu memilih berkat. Saudaraku, inilah misteri dosa yang mungkin kemarin tidak terungkap, yang mungkin kemarin samar-samar. Saya harapkan hari ini menjadi lebih terang. Kita akan bertemu kembali dalam keadilan Allah untuk menegakkan kebenaran, untuk menjawab tuduhan. Apakah Allah salah pilih? Apakah manusia diciptakan dengan cacat bawaan? Kita bertemu pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.